Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan walaupun saat ini cuaca di luar sana itu setiap hari sedang hujan, semoga yang pergi kerja, yang masih kerja di rumah pun sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak minum vitamin, jangan sampai kita terkena flu. Kayak saya nih, ini sebenarnya saya lagi kena flu, tapi saya tetap melayani Tuhan walaupun sedang sakit. Harus tetap semangat karena saya percaya kalau kita melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, walaupun kita tuh benar-benar lagi sakit, walaupun kita nggak bisa bangun, tapi kalau cuma buat Tuhan Yesus, kita harus stay strong, keep healthy. Oke. Saat ini saya mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu judulnya Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Saudara-saudara, percaya gak sih kalau kita selalu melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita, selalu menolong, dan apapun yang selalu kita perbuat, pasti kita akan mengecap buahnya nantinya. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan sebuah lagu, judulnya Kecaplah dan Lihatlah. Sorak-sorai sekali lagi, kasih tahu kanan kirimu dengan tos, katakan kamu diberkati Tuhan, kamu dilimpahi Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Segera umat Tuhan nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sorakan yes. Mari lebih keras lagi, yang wanita saja katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia sama-sama Tuhan. kasih. Kasih setia Tuhan sama-sama. Syukur Bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, selamat
Saudara-saudara, sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah doa malam online ini ya Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, Engkau sungguh-sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk cuaca yang saat ini sudah tidak menentu ya Tuhan. Di luar sana selalu hujan ya Tuhan. Kami tahu ini adalah hujan berkat dari-Mu ya Tuhan. Kami bukannya tidak bersyukur ataupun kami mengeluh ya Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan. Justru kami berdoa agar Engkau bisa menjaga anak-anak-Mu yang di luar sana mencari sesuap nasi atau mencari segenggam berlian untuk melindungi mereka ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Atau jauhkanlah mereka dari virus corona ya Tuhan, karena saat ini semakin meningkatnya virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu di balik ini semua ada hikmah yang Engkau rencanakan ya Tuhan. Ada rancangan indah yang sedang Engkau rancang untuk kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang saat ini orang-orang yang sedang tertimpa musibah ya Tuhan. Kami tahu itu adalah teguran untuk kami ya Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, semoga bencana yang ada di Indonesia ini cepat berlalu ya Tuhan. Dan tidak ada lagi segala macam kejahatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pekerja di GSJ Aras ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak-Mu yang selalu memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan yang ada di GSJ Aras ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati juga apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu malam ini menjadi berkat untuk kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami oleh Roh-Mu, dan buatlah kami mengerti, lembutkanlah hati kami, supaya kami menjadi pelaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, malam hari ini kita mau belajar tentang menang dari pergumulan. Gak ada seorang pun dari kita yang hidup selama sudah banyak umurnya yang bilang saya gak pernah ngalamin pergumulan tuh. Pasti setiap orang akan bilang saya punya pergumulan, bahkan sekarang pun mungkin ada pergumulan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana sekarang kita menyikapi setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita dan menjadi pemenangnya. Kita mau belajar dari seorang yang terkenal banget dalam pergumulan dan menang di atas pergumulannya. Dia adalah Yakub, saudara. Kita akan baca dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai seterusnya. Saya akan bacakan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, dia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub, sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena telah fajar menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katanya, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku?
Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudaraku, kita baca dari ayat-ayat ini, itu berbicara tentang pergumulan Yakub, saudara, dengan Tuhan, ya. Dan Yakub menang di dalam pergumulan itu. Sesungguhnya setiap orang dari kita pun ingin dalam setiap pergumulan hidupnya menang, saudara. Kita bisa belajar dari Yakub tentang bagaimana dia bisa memenangkan pergumulan-pergumulan hidupnya, dan dia menjadi nama dari keturunan orang Israel, yaitu dengan nama diganti namanya menjadi Israel, saudara. Itu hasil dari kemenangannya setelah dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Kita bisa belajar dari sini tentang bagaimana dia bisa memenangkannya. Seringkali, saudara, Tuhan melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan dalam hidup kita, karena itulah yang bikin kita tidak bersandar kepada Tuhan. Diambil semuanya. Kalau kita lihat posisi Yakub waktu lagi bergumul, dia memang sedang bergumul banget, saudara, ya. Dia sedang bergumul dengan manusia, yaitu dengan Esau. Dia bergumul dengan dirinya juga. Dia bergumul dengan rasa bersalah karena pernah bohongin kakaknya. Dan kedua, dia bergumul saat dia harus ketemu nanti di jalan dengan kakaknya, dan dia begitu takut. Dia bahkan dia membuat siasat-siasat bagaimana supaya dia mendapat kasih daripada Esau. Dan pada satu malam, dia pun di tengah malam yang sunyi, seorang diri didatangi oleh seorang yang saya berpikir itu Tefani, Tuhan berdatang kepada dia dan bergumul dengan dia. Dan disitulah Tuhan mengalahkan Yakub dengan cara apa? Membuat pangkal pahanya terpelecok. Kalau kita pikir pangkal paha itu kekuatan buat Yakub berjalan sebenarnya, otot pahanya untuk membuat dia berjalan, bisa jalan kemana aja karena saat itu nggak ada kendaraan atau apapun. Dan seringkali Tuhan juga melumpuhkan bukan paha kita, tapi melumpuhkan semua yang bisa kita andalkan, kekuatan kita, kekayaan kita, karir kita. Saudara, apa itu? Kesehatan kita bahkan. Tuhan izinkan itu membuat kita berserah kepada Dia, membuat kita datang kepada Dia. Dan satu hal yang paling penting, saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, jangan pernah berhenti hanya karena pergumulan itu masih berlangsung dalam hidup saudara. Teruslah bergumul sampai saudara jadi pemenang. Kalau kita baca dari peristiwa Yakub, dikatakan di ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Jadi kita dapat belajar dari sini bahwa lepaskanlah aku karena fajar hampir menyingsing. Artinya, saudaraku, yang kedua yang kita bisa pelajari dari Yakub, bahwa pergumulan itu ada waktunya, ada batas waktunya. Enggak terus kita bergumul, cuma satu saja, kita nyerah atau kita berperang sampai akhir, memenangkan pertarungan itu sampai akhir. Dan Tuhan ingin kita jangan pernah menyerah, dalam arti Dia mengalahkan kita, mengalahkan kelemahan kita, mengalahkan semua yang kita andalkan. Dan keangkuhan kita dihancurkan oleh Tuhan. Tapi satu yang nggak boleh hilang dari kita, itu kita datang kepada Dia, bergumul dengan Dia sampai kita menang, saudara. Sampai katanya orang itu yang bergumul dengan Yakub berkata, lepaskanlah aku karena fajar hampir datang. Intinya, saudaraku, bahwa bergumullah dengan Tuhan sampai saudara menemukan jawabannya. Jangan lari dari Tuhan, jangan mundur dari Tuhan, jangan marah dengan Tuhan, tapi teruslah bergumul sampai saudara menemukan jawaban atas semua pergumulan hidup kita. Lalu ketika kita bisa belajar bahwa setiap masalah yang datang dari hidup kita itu bisa mengubah hidup kita, saudara. Dikatakan di ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan Yakub lagi, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, Yakub seorang yang penipu. Kalau kita ingat artinya nama Yakub itu penipu. Dia dirubah menjadi Israel. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemenang. Dia telah menang, ya, bergumul dengan Allah dan manusia, saudara. Artinya bahwa kamu gak perlu nyerah dengan kehidupan ini, dalam arti
udahlah, percuma saya berdoa, Tuhan gak jawab saya. No, saudara. Kalau kita lagi bergumul tentang sesuatu, berdoalah sampai Tuhan menjawab. Carilah wajahnya sampai saudara menemukan dia. Karena Tuhan bilang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan, siapa yang mencari dia akan mendapat. Jadi intinya bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan perseruan doa kita, permohonan kita. Kalau kita datang dengan tekun, kita akan berjumpa dengan dia. Dikatakan lagi, sesudah ada masalah, ya, sesudah ada pergumulan, sesudah ada ketakutan Yakub, dan dia menang dengan berhadapan dengan kakaknya Esau, dia menang bergumul dengan Tuhan. Lalu dikatakan setelah itu, sesudah masalah, sesudah pergumulan hidup kita, itu pasti ada berkat. Di ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Ketika dia membuat kita bergumul tentang masalah-masalah hidup kita, dia membuat kita mencari wajahnya, mencari jalan keluar dari dia, mencari kesembuhan dari dia, mencari kelepasan dari dia. Tuhan tidak akan mengabaikan kita. Karena Tuhan sendiri yang berkata, mintalah apa saja kepadaku di dalam namaku, maka aku akan melakukannya bagimu. Bukankah itu sebuah janji yang kuat bagi hidup kita, saudara? Bergumullah dengan Tuhan sampai dia memberkati kita. Yakub berkata, enggak akan aku lepasin sebelum kau memberkati aku. Dan sungguh Tuhan memberkati Yakub dan mengatakan bahwa namanya menjadi Israel karena dia telah menang melawan Allah dan manusia. Dan saudara, yang terakhir, yang paling penting adalah bahwa setiap masalah, setiap pergumulan yang kita hadapi itu akan membawa kita untuk mengalami Tuhan, membawa kita untuk bisa memandang Tuhan, melihat kemuliaannya, mengalami kuasanya, mengalami penyertaannya, mengalami kasihnya, mengalami mujizat-mujizat yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dikatakan saudara di ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, intinya adalah bahwa setiap pergumulan kita, Tuhan ingin menghantar kita untuk lebih dekat kepada dia, bukan membawa kita jauh dari dia. Setiap pergumulan yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita sampai ke titik terendah. Karena firman Allah berkata, Tuhan tidak akan membiarkan bulu yang patah terkulai itu tetap terkulai, tapi dia akan menegakkannya. Sumbu yang pudar nyalanya dia tidak akan padamkan, saudara. Itu sebuah janji bahwa mungkin ada hal-hal dalam hidup kita sepertinya kita seperti bulu yang patah terkulai. Kita seperti sumbu yang hampir pudar nyalanya. Tapi waktu kita datang, kita bawa hidup kita yang hancur, kita bawa problema hidup kita bawa semua hal yang menyakitkan, yang merupakan sepertinya jalan buntu, yang membuat kita depresi, yang membuat kita stres, yang membuat kita sedih, yang membuat kita bingung bagaimana harus mencari jalan keluarnya. Waktu kita datang bergumul dengan Tuhan, nantikan Tuhan seperti Yakub menantikan Tuhan, bergumul sampai Tuhan memberkati saudara, sampai Tuhan memberikan jalan keluarnya. Dan saudara akan berkata seperti Daud berkata, sebab aku telah melihat Allah berhadapan muka dan nyawaku tertolong. Mungkin Yakub sadar dia bukan siapa-siapa, dia orang berdosa, dan dia berhadapan dengan Tuhan dan nyawanya tertolong. Tuhan tidak membunuh dia, tetapi memberkati dia. Saudara, kalau engkau ada dalam masalah yang berat, Tuhan tidak ingin membunuh kita. Tuhan tidak ingin menghancurkan kita, membuang kita jauh dari hadapannya. Tetapi dia ingin lewat setiap peristiwa dalam hidup kita membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan dia, sehingga kita bisa berkata, aku telah berhadapan muka dengan Tuhan dan nyawaku tertolong. Demikianlah kiranya kalau malam hari ini kita berdoa mencari wajah Tuhan, kita bergumul dengan masalah-masalah hidup kita, bergumul untuk negara kita, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Pergumulan itu jangan pernah berhenti, saudara. Teruslah mencari wajah Tuhan, karena setiap doa yang kita naikkan pasti akan menemukan jawabannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti Yakub menang dalam setiap pergumulannya, karena dia terus
menghampiri Tuhan, berani berhadapan muka dengan Tuhan, mencari kehendak-Mu. Ini aku menjadi seorang pemenang. Terima kasih bahwa Tuhan telah menaklukkan segala kedagingan kami, hawa nafsu kami, dengan cara-cara Tuhan yang tidak pernah bisa kami pikirkan. Dan setiap hal yang merupakan cara-cara Tuhan dan seringkali itu menyakitkan bagi kami. Tetapi Tuhan, dalam proses itu kami menemukan bahwa Engkau setia. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, dan menjadikan kami pemenang. Dan Engkau tidak pernah membiarkan orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau pergi tanpa membawa berkat. Setiap orang yang mencari Engkau akan menemukan Engkau. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Dan itulah janji-Mu. Dan kami memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Hanya teguhkanlah kami, kuatkanlah kami untuk bergumul dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan tidak kenal lelah sampai Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum berdoa syafaat, saya mau kesaksian dulu bagaimana pertolongan Tuhan baik dalam kehidupan saya pribadi maupun keluarga saya, saudara yang kasih Tuhan. Tepatnya hari Selasa 10 hari yang lalu, siang hari itu setelah makan siang, saya sempat tidak sadarkan diri ataupun pingsan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tentu ini membuat istri saya dan anak kami Asael sangat gelisah gitu ya, sampai mereka memanggil tetangga. Dan benar saudara yang kasih Tuhan, ketika saya sadar kembali, beberapa orang tetangga sudah menolong saya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, adapun yang saya alami saat itu, saya tidak menyangka, saudara yang kasih Tuhan, karena sebenarnya saya tidak ada penyakit mah, tetapi memang beberapa hari sebelumnya itu perut saya itu terasa kembung, mau mual, dan ada rasa-rasa mau muntah. Pokoknya sangat tidak nyaman, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saya berpikir itu hanya karena memang saya sedang flu ataupun pilek, saudara yang kasih Tuhan, sehingga saya tidak terlalu ngeh. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, setelah kejadian itu, besoknya setelah saya mulai kuat, karena memang hari Selasa itu saya benar-benar tidak kuat sesudah sadar. Jadi seharian itu saya hanya bisa tidur, saudara, karena bergerak sedikit langsung mau pingsan, saudara. Nah, ketika hari Rabunya setelah kuat sedikit, kami pergi ke dokter untuk memeriksakan diri saya. Kenapa saya sampai mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, setelah diadakan pemeriksaan cek darah lengkap, saudara, baru ketahuan ternyata, saudara yang kasih Tuhan, perut saya atau katakanlah lambung ataupun usus saya diserang oleh virus, saudara yang kasih Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya saya terpapar oleh virus, saudara. Nah, tapi saya yakin bahwa itu bukan virus corona. Dan ketika memang di rapid, saudara yang kasih Tuhan, saya negatif. Jadi dengan kata lain, saya bukan kena virus corona, tapi memang virus yang lain yang cukup berbahaya, yang bisa membuat lambung saya itu tuh menjadi sakit dan sangat tidak nyaman, saudara dikasih Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan, saya mau katakan bahwa sepanjang hampir 8 hari saya hanya bisa tidur. Ya, kalau melakukan gerakan-gerakan pun tidak boleh terlalu banyak, karena kalau saya terlalu banyak bergerak, terasa lemas dan mau muntah, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini membuat istri saya sama Asel tuh begitu gelisah, ya saudara yang kasih Tuhan ya. Karena biasanya kan saya jarang sakit, tapi hari itu benar-benar sepanjang minggu ini, saudara, minggu itu benar-benar saya tidak berdaya. Tapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan ya, melalui obat-obat dari tangan dokter itu, saya bisa berdiri hari ini. Dan saya katakan saya sudah sembuh, walaupun mungkin masih ada sedikit kembung ataupun mual, tapi boleh saya katakan hampir 100% kondisi saya sudah sembuh. Saudara yang kasih Tuhan,
sebenarnya bulan Januari ini bagi keluarga saya ini adalah bulan yang menegangkan saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti saudara ketahui ya, 3 minggu sebelumnya itu istri saya atau gembala sidang kita juga sebenarnya mengalami suatu serangan yang bakteri yang berbahaya ataupun jamur di lambungnya. Hanya dia orang yang tidak suka mengeluh, dia suka orang yang tidak suka bercerita, saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya dia itu mengalami satu serangan yang cukup berbahaya juga, saudara. Saya lah yang tahu bagaimana kondisinya. Dan puji Tuhan juga, saudara, istri saya sembuh. Tetapi siapa yang sangka setelah dia sembuh, saya kena. Dan saat itu juga sebenarnya anak kami saya juga mengalami flu yang sangat berat, saudara yang kasih Tuhan. Untunglah hari itu, sepanjang minggu itu sampai sekarang mereka masih work from home, sehingga dalam kondisi yang sangat lemah, saudara, kami bertiga, tetapi puji Tuhan kami bisa melewati hari-hari yang menurut kami cukup berat dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan seperti khotbah yang disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang tadi, bahwa memang hanya kekuatan Tuhanlah, saudara yang kasih Tuhan, maka kami boleh melewati hari lepas hari sampai dengan saat ini. Karena sebenarnya bagi saya ini adalah suatu peristiwa yang sangat menegangkan. Saya tidak menyangka kondisi saya seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Saya merasa saya cukup bersih, saya rajin cuci tangan, saya selalu di rumah, istri saya di rumah, anak kami saya juga di rumah. Tapi inilah tantangan, saudara yang kasih Tuhan. Hanya yang kami pegang, bahwa Tuhanlah yang pegang nyawa kita, saudara ya. Seperti di Mazmur pasal 121 bilang, aku yang menjagai nyawamu. Atau di 1 Samuel ketika Hana berdoa, dia berkata, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, biarlah lewat kesaksian ini, lewat pergumulan yang kami alami, saudara, dan puji Tuhan hari ini kondisi kami lebih baik, menguatkan sidang jemaat Tuhan. Kalaupun memang seperti yang dikotbahkan oleh Ibu Gembala Sidang tadi, ada permasalahan, ada pergumulan, ada persoalan yang kita hadapi, saudara, kita jangan menyerah. Karena memang iblis maunya begitu, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi tetaplah kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasanya, dan kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Biar Dia yang bertindak atas kehidupan kita, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Haleluya. Demikian kesaksian saya. Amin. Mari sekarang kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah Allah yang benar, Tuhan yang sejati, yang tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami sadar sepenuhnya Tuhan bahwa kalaupun kami ada sebagaimana ada seperti saat ini, bahkan langit, bumi, laut, dan segala isinya, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, itu semua ada karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus, yang senantiasa beserta dengan kami. Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini, hamba-Mu berdoa buat setiap sidang jemaat Tuhan, keluarga besar Gereja Allah Arasi Depok, dari yang tertua sampai yang termuda, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai, memelihara, melindungi, serta menolong umat-umat Tuhan ini. Sebagai umat-umat tebusan, biarlah Tuhan menjumpai di dalam hati kami, hati yang takut, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mengandalkan, hati yang bersandar menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami sadar sepenuhnya bahwa di luar Engkau Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kuatkanlah iman daripada setiap sidang jemaat Tuhan ini Bapa, supaya kami terus hidup di dalam iman percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang bekerja
mereka yang mempunyai usaha, Tuhan tolong mereka supaya semua mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan biarlah Engkau memberi jalan keluar kepada mereka. Kalau di antara mereka Tuhan ada yang sedih hatinya saat ini, atau mungkin tidak tahu harus melakukan apa, biarlah Engkau Roh Kudus yang menjadi penghibur buat mereka, sehingga Tuhan mereka tetap kuat di dalam Engkau. Tuhan, tutup bungkus kami anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja sidang jemaat Allah Arasi Depok, dengan darah Tuhan yang kudus. Luputkan dari segala malapetaka, mara bahaya, dan dari segala kecelakaan, serta juga Tuhan dari segala paparan virus, baik virus corona, virus-virus yang lain, maupun bakteri-bakteri yang lain. Biarlah Tuhan keadaan tubuh kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu serahkan sepenuhnya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di gereja sidang jemaat Allah Arasi Depok. Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja di dalam setiap hati kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang ada di Indonesia ini Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati, menolong dan memelihara mereka semua. Jadikanlah kami saksi di tengah-tengah bangsa ini. Dan biarlah kasih Tuhan yang mengikat kami antara satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga Bapa, kami boleh saling menguatkan antara satu dengan yang lain Tuhan. Sebagai umat tebusan, warga kerajaan surga. Dan bagi mereka yang belum percaya, yang menolak Engkau, yang mengeraskan hati mereka, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau buka selubung yang menutupi hati mereka Tuhan, supaya mereka melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami minta jiwa-jiwa yang belum percaya itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami minta jiwa-jiwa itu di dalam nama Yesus Kristus, sehingga terjadi pertobatan besar-besaran di negara bangsa kami ini. Jiwa-jiwa dari selatan, dari barat, dari timur, dari utara Indonesia ini datang berbondong-bondong menyembah Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Tuhan semesta alam. Tuhan Bapa kami yang di surga, di kesempatan malam hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tiada jauh-jauhnya kami berdoa, berkati Indonesia Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan melawat Indonesia Bapa, menolong pemimpinnya Tuhan, supaya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga Indonesia keadaannya lebih baik lagi Tuhan. Masyarakatnya terjamin kehidupan utama mereka Bapa, yaitu cukup makan, cukup minum, cukup pakaian Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga terus berdoa buat segelintir orang yang hendak mau mengacaukan bangsa kami ini, yang sering mau memaksakan kehendak mereka. Biarlah Tuhan segala rencana jahat mereka tidak akan pernah terjadi Tuhan, karena Engkau yang melindungi bangsa dan negara kami. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang Maha Kuasa, El Shaddai, Alfa dan Omega. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita selesai berdoa saudaraku. Kita selesai mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Saatnya kita menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, memimpin langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali. Amin.